Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haikal Muhammad Fauzi dengan NIM 12540100134. Saat ini saya adalah salah satu mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, program studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa soal yang telah diberikan sebagai syarat ujian akhir semester. Namun, harapan saya bukan hanya sekedar memenuhi tugas UAS, tetapi juga semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Ilmu komunikasi memiliki akar sejarah yang panjang. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam pengembangan retorika adalah Socrates. Socrates adalah tokoh filsuf Yunani yang hidup pada abad ke-5 Masehi dan dikenal dengan metode retorika, bertanya dan berdiskusi. Selanjutnya, soal nomor 2. Ilmu komunikasi dalam bentuk dasarnya telah berkembang jauh sebelum masa prasejarah. Perkembangan ini terjadi dalam beberapa tahap pada manusia purba, dimulai dari tahap isyarat, simbol, dan tanda, bahasa lisan, bahasa tulisan. Selanjutnya, soal nomor 3. Pernyataan bahwa manusia Cro-Magnon dan Neanderthal hidup pada zaman yang ditandai dengan kehidupan nomaden adalah benar. Zaman tersebut dikenal sebagai zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, yang merupakan periode prasejarah di mana manusia hidup dengan cara berpindah-pindah tempat atau nomaden untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Selanjutnya, soal nomor 4. Setelah masa Benjamin Franklin berakhir, perkembangan ilmu komunikasi semakin pesat dan mulai dipelajari lebih baik. Selanjutnya, soal nomor 4. Setelah masa Benjamin Franklin berakhir, perkembangan ilmu komunikasi semakin pesat dan mulai dipelajari secara lebih sistematis. Pada periode inilah, komunikasi mulai diajarkan secara formal di universitas. Tokoh yang dianggap merintis studi komunikasi modern adalah Harold de Lasswade yang memperkenalkan analisis komunikasi melalui model process that in which channel to form with that effect, dan menjadikannya dasar kajian komunikasi hingga sekarang. Selanjutnya, soal nomor 5. Perkembangan transportasi dari kuda, onta, dan delman menuju lokomotif pada abad ke-19 membuat mobilitas manusia menjadi jauh lebih cepat. Perubahan ini mendorong perkembangan ilmu komunikasi karena info dapat disebarkan lebih luas. Interaksi antar masyarakat semakin intens dan kebutuhan akan sistem komunikasi yang lebih teratur pun meningkat. Selanjutnya, soal nomor 6. Komunikasi menurut Shannon dan Weber. Shannon dan Weber kemudian memperkenalkan model komunikasi yang sampai sekarang masih sering dipelajari. Menurut mereka, komunikasi itu proses mengirimkan pesan dari penerima lewat sebuah saluran. Dalam proses itu bisa saja ada gangguan atau noise, seperti sinyal buruk, pesan yang tidak jelas, atau suara yang mengganggu. Model ini penting banget karena membantu kita memahami bagaimana pesan bisa sampai dengan baik. Atau sebaliknya, bisa gagal diterima. Teori Shannon dan Weber banyak dipakai dalam teknologi, media, sampai komunikasi sehari-hari. Selanjutnya, soal nomor 9. Holven menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan perangsang-perangsang untuk mengubah tingkah laku. Pada bagian ini, saya menjelaskan bahwa Holven memang mengenangkan komunikasi sebagai bentuk penyampaian stimulus yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Hal ini sejalan dengan teori komunikasi persuasif yang fokus pada perubahan sikap. Selanjutnya, soal nomor 11. Komunikasi massa memiliki keanggaran umpan balik paling rendah. Di bagian ini, saya menjelaskan bahwa komunikasi massa seperti televisi, radio, atau surat kabar memang memiliki umpan balik yang lebih lambat dibanding komunikasi tatap muka. Karena sifatnya yang menjangkau banyak orang sekaligus, feedback biasanya tidak langsung, dan ini membuatnya tingkat kesegarannya rendah. Selanjutnya, soal nomor 17. Cara kita berbicara di saat musim hujan dan pada saat musim kemarau akan berbeda. Hal ini dikarenakan konteks komunikasi kita berdasarkan aspek fisik. Pada bagian ini, saya menjelaskan bahwa kondisi fisik memang dapat mempengaruhi cara kita berkomunikasi, cuaca, suhu, dan lingkungan sekitar.
biasa mengubah intonasi, ekspresi, atau cara kita menyampaikan pesan. Karena itu, konteks fisik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan bagaimana komunikasi berlangsung. Selanjutnya, soal nomor 18. Pada saat kita berkomunikasi dengan suku di Sumatera akan berbeda dengan berkomunikasi dengan suku di Jawa. Perbedaan ini merupakan konteks komunikasi dari aspek sosial. Bagian ini saya menyampaikan bahwa budaya sangat mempengaruhi cara berkomunikasi. Setiap kelompok sosial memiliki norma dan kebiasaan berbeda, sehingga gaya bicara, ekspresi, dan cara menyampaikan pesan pun bisa berbeda. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami konteks sosial ketika berinteraksi. Selanjutnya, soal nomor 20. Stand up comedy merupakan bentuk komunikasi yang berfungsi untuk menghibur. Untuk penjelasan ini, saya menyampaikan bahwa stand up comedy memang menggunakan humor sebagai alat utama untuk menyampaikan pesan. Selain membuat penonton tertawa, komika sering menyelipkan kritik sosial atau cerita reflektif, tapi tujuan utama untuk tetap menghibur. Soal nomor 23, pada tingkat pengetahuan, pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan persepsi dan perubahan pendapat. Pada bagian ini, saya menjelaskan bahwa komunikasi memang dapat memberikan pengaruh pada tingkat kognitif. Seorang dapat mengubah cara pandangnya setelah menerima informasi baru, dan perubahan ini sering terlihat melalui bergesernya pendapat maupun persepsi. Selanjutnya, soal nomor 26. Tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi. Namun, komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilaku sendiri. Untuk bagian ini, saya menjelaskan bahwa komunikasi sebenarnya terjadi ketika perilaku diberi makna. Tidak semua tindakan adalah komunikasi, tetapi saat seseorang menafsirkan perilaku itu sebagai pesan, barulah proses komunikasi berlangsung. Disinilah pentingnya interpretasi dalam memahami pesan nonverbal. Sebagai penutup, saya ingin menceritakan tentang sosok ayah. Buat saya, ayah adalah sosok yang selalu jadi penopang keluarga. Walaupun jarang ngomong panjang lebar, perjuangannya kelihatan dari cara beliau bekerja keras setiap hari. Dari pagi sampai malam, ayah berusaha memenuhi kebutuhan keluarga tanpa banyak mengeluh. Dan meski lelah, beliau tetap berusaha hadir buat kami entah lewat perhatian kecil, nasihat singkat, atau sekedar senyum saat pulang. Ayah ngajarin kami arti tanggung jawab dan bagaimana tetap kuat dalam keadaan apapun. Singkatnya, ayah adalah contoh nyata bahwa cinta kadang tidak perlu banyak kata, cukup dilanjutkan lewat tindakan. I love you, Ayah. Hidup tanpa kekasih, sekian dan terima kasih.